Baik teman-teman, jadi kita coba latihan lead code lagi ya. Sekarang kita akan diskusi terkait dengan soal 114, yaitu flatten binary tree to linked list gitu ya. Jadi intinya gini, kita diberikan suatu binary tree ya. Ini aku coba ke bawah. Nah, yang bentuknya tuh kayak gini di contoh yang pertama. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat suatu algoritma yang mana outputnya itu adalah dia binary tree juga sebenarnya, cuman ya dia itu bentuknya kayak linked list gitu ya. Jadi ini bukan linked list dalam arti yang sebenarnya, makanya kalau di soal dia tuh nyebutnya dalam tanda kutip linked list gitu ya, karena emang bukan linked list tapi dia binary tree, cuman bentuknya itu menyerupai linked list ya. Nah, dari situ linked list itu gini. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, dia itu bentuknya itu menyerupai pre-order traversal ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya yang namanya pre-order traversal, jadi aku coba tulis ya. Ini pre-order itu dia mulainya dari apa dulu teman-teman? Dari root dulu kan ya? Dari root dulu, baru habis itu ke bagian kirinya ya, baru ke bagian kanannya. Oke. Nah, ini adalah pre-order. Oke. Nah, jadi kalau misalkan aku coba ke contoh yang pertama, teman-teman bisa lihat ya, awalnya rootnya kan 1. Oke. Nah, terus habis itu dia pindahkan ya ke bagian kirinya. Nah, 2 kan ya. Terus ke bagian kirinya 3. Oke. Nah, habis itu bagian kanannya 4. Ya, baru setelah itu dia ke bagian kanannya di sini 5 dan seterusnya. Jadi dia urutan dari linked list-nya itu dia sama dengan pre-order traversal dari si binary tree-nya ya. Nah, gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Nah, mungkin teman-teman penasaran gitu ya. Tapi sebenarnya ini tuh bisa kita selesaikan dengan cara yang sebenarnya dimulai dari si paling bawah kanan. Oke. Kenapa? Karena gini, kita di sini itu ingin menambahkan yang dari paling bawah dulu. Oke. Karena kalau dari paling atas itu bisa cuman agak ribet ya. Dan yang paling efisien juga algoritmanya itu adalah ketika kita mulai dari yang si paling bawah kanan dari linked list-nya. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatikan si 6 yang paling bawah kanan ini di output itu kan dia berasal dari si paling kanan dari si inputnya, ya nggak? Oke. Nah, terus ya si bagian bawah kanan yang 5 ini ya, itu dia kalau teman-teman perhatikan di output dia ditambahkan juga setelah 6. Oke. Nah, yang menarik adalah gini, ketika teman-teman ke bagian kiri ya dari root dari 1 ini gitu ya, nah yang ditambahkan duluan itu bukan 2 atau 3 tapi 4. Kenapa? Karena di bagian bawah kiri ini aku coba hapus dulu ya. Jadi di bagian bawah kiri ini yang di sini ya, yang paling kanannya itu adalah yang 4, ya enggak? Oke, jadi kan kita udah menambahkan tuh di bagian bawah kanan dari si root itu kan 5, 6 kan taruh sini kan ya, taruh yang paling bawah. Oke. Nah, setelah itu si 4 ini ya, dia akan ditambahkan duluan. Kenapa? Karena 4 itu dia berada di paling bawah kanan dari si bagian bawah kanan ini yang aku kotakin ini dari 1 ya. Oke, maka ditambahkan setelah 5 dan 6 ya, karena 5 dan 6 kan emang di bagian bawah kanannya persis kan ya. Oke. Nah, setelah itu kita ke bagian bawah kirinya, lalu dari situ kita cari bagian bawah kanannya. Oke, dapat 4. Nah, setelah itu ya kita coba cek lagi. Nah, ternyata yang ditambahkan adalah 3, ya enggak? Oke. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman notice gitu ya, atau mencermati suatu pola ya, cara kita menambahkannya itu kan kita mulai dari yang paling kanan dulu atau dari right ya.
lalu kita ke yang kiri dulu gitu ya, baru kita ke rootnya, ya nggak? Itu adalah kuncinya teman-teman. Oke. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kayak gini. Kita awalnya itu akan mendefine suatu variabel gitu ya, misalkan anggaplah aku bilang pref atau previousnya itu sama dengan non gitu ya. Oke. Nah setelah itu ya aku akan coba mulai cari elemen yang paling kanan. Jadi kalau misalkan aku hapus, jadi ingat ya teman-teman ya, solusi dari permasalahan ini adalah kita akan coba cari paling kanan dulu gitu ya, baru kiri, baru si rootnya gitu. Oke. Nah jadi awalnya aku define pref sama dengan non kayak gini yang aku kotakin. Nah kemudian ya aku coba cari dari contoh yang pertama ini elemen yang paling kanan, yaitu kan yang di 6 kan ya. Oke. Nah berarti setelah aku ketemu gitu ya, si 6 itu bagian bawah kanannya itu aku akan set dengan pref gitu ya. Jadi ini aku coba tulis di sini teman-teman ya, di bagian bawah bisa perhatikan di situ. Jadi prefnya awalnya itu kan non gitu ya. Nah setelah aku ketemu 6 ya, maka bagian bawah kanan dari 6 itu aku akan set non gitu ya. Bagian bawah kirinya itu aku akan set non. Oke. Lebih tepatnya bagian bawah kanan itu aku akan set pref. Tapi karena pref itu awalnya non, maka kan ini non. Oke. Nah setelah itu kita akan coba cari ya. Jadi ingat teman-teman ya, alur binary tree kita itu adalah dari right, left, baru ke root gitu ya. Oke, jadi setelah kita ketemu 6 gitu ya, lalu kita cari lagi gitu ya, di 5. Oke. Nah di 5 bagian bawah kanannya udah kita explore ya, bagian bawah kirinya itu apa? Dia nggak ada kan ya. Oke. Nah karena dia non juga, berarti kan ini kita bisa tambahin di sini nih. Jadi nanti elemen si yang bisa kita tambahin setelah 6 itu adalah 5 ya, karena yang di kanan udah kita kunjungi gitu ya, yang di kiri udah kita kunjungi ya. Ingat ya, kita dari kanan dulu, kiri baru root gitu ya. Oke. Nah jadi sini kita bisa tambahin tuh 5 ya. Nah 5 cara nambahinnya adalah ini aku coba prefnya aku hapus dulu ya, lalu aku pindahin ke agak kiri biar bisa kelihatan gitu ya. Jadi ini prefnya di sini. Nah ini aku coba ke gini, yang kotak right left root ini aku coba pindahin agak atas ya, biar teman-teman bisa lebih jelas ngelihat tulisan saya yang di bagian pref ini. Nah cara nambahin 5 ke yang sebelumnya itu adalah 5 kita akan set bagian kanannya itu sama dengan pref ya. Jadi sekarang prefnya itu adalah yang ini teman-teman. Oke, bukan yang non lagi ya. Jadi kita akan buat seperti itu. Nah setelah itu bagian bawah kirinya itu kita akan selalu set non ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di outputnya ya, bagian bawah kirinya itu kan dia nggak ada kan ya. Oke, jadi kita akan selalu set dia null atau non. Nah setelah itu ya, kita akan coba ke ini kan kita udah selesai nih di sini kan ya. Nah di bagian 5 udah kita kunjungi, baru kita ke 1 ya. Nah tapi ingat teman-teman, karena kan kita dari right dulu, dari kanan ya, baru kita ke kiri kan ya. Nah kita ke kiri. Nah setelah itu kita dari kiri ini kita ke kanan ya. Nah di 4 ya, kalau teman-teman perhatikan kan, kalau kita ke kanannya lagi di bawah, bagian bawah kanan itu kan nggak ada elemen ya, bagian bawah kiri itu nggak ada elemen. Nah berarti si 4 ini bisa kita tambahin ke prefnya gitu ya teman-teman. Jadi 4 itu dia kayak gini, ke bagian bawah kirinya itu kita bagian bawah kanan itu kita set sama dengan pref gitu ya. Nah habis itu bagian bawah kirinya itu kita akan set non gitu, dan seterusnya ya teman-teman ya. Oke, jadi kuncinya adalah kita ke kanan dulu gitu ya. Nah setelah itu kita ke kiri gitu ya. Nah kalau dia di elemen itu nggak punya bagian bawah kanan dan nggak punya bagian bawah kiri gitu ya, baru kita tambahin gitu ya. Baru setelah itu kita tambahin rootnya kayak gitu. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Jadi aku coba ke codingan aja biar teman-teman bisa lebih paham. Jadi inget ya, yang perlu kita lakukan itu adalah kita perlu
mengalir gitu ya, binary tree-nya itu dari kanan ya, kemudian kita ke kiri, lalu ke root ya, seperti yang tadi aku coba jelaskan. Oke, ini aku kotakin biar kita ingat terus ya ketika kita melakukan ngoding gitu ya. Nah, jadi di sini aku akan coba define fungsi rekursifnya dulu di private gitu ya. Jadi ini aku bilang void ya, karena dia nggak akan return apapun. Lalu dfs ya. Nah, si parameter dari fungsi dfs itu jelas. Yang pertama adalah si rootnya kan ya. Oke. Nah, kemudian yang aku jelaskan di awal gitu ya, bahwa kita perlu mendefine suatu variabel yang awalnya itu kita set null atau non ya, tapi nanti secara bertahap gitu ya, setelah kita menemukan elemen yang paling kanan gitu ya, terus nah prefnya itu dia yang awalnya null itu dia akan tambah-tambah terus gitu ya. Oke. Nah, berarti ini aku bisa bilang kayak gini. Jadi tree node itu namanya bukan lagi root tapi pref ya. Nah, ini dia akan sama dengan null ptr ya, karena kita set awalnya dia non gitu ya, atau ini karena pointer jadi dia aku bilangnya null ptr. Oke. Nah, setelah itu kita juga perlu masukin si prefnya ini ke parameter dari fungsi rekursifnya ya. Jadi aku bisa taruh di sini. Oke. Nah, kemudian kita bisa ingat ya, yang namanya fungsi rekursif apapun itu kita perlu mendefine base case ya, atau momen dimana fungsi rekursifnya itu dia berhenti untuk memanggil dirinya sendiri ya. Nah, berarti ini tuh dia kalau seandainya rootnya itu null gitu ya, atau kalau nggak root itu dia true gitu ya, nah itu dia base case kita, maka kita tinggal return ini aja. Oke. Nah, setelah itu kita coba ingat ya, jadi panggil fungsi dfs nya lagi ya, tapi di sini kita mulai dari yang paling kanan dulu. Oke. Nah, habis itu kita mulai dari yang kirinya ya, kayak gini. Nah, kemudian kita mulai dari si jadi bagian kanan, bagian kiri, habis itu setelah itu udah dapet gitu ya, maka kita tambahin si root itu ke prefnya gitu ya. Jadi caranya adalah si root right gitu ya, itu aku akan set dia pref ya, seperti yang tadi aku coba sampaikan ke teman-teman. Oke. Nah, baru setelah itu ya, si bagian bawah kirinya itu aku akan set dia null ptr ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat gitu ya, si bagian bawah kiri dari output ya, ini kan output nih, aku coba arahin kursor di sini kan, bagian bawah kirinya kan dia selalu null ya kan. Oke. Nah, karena semua bagian bawah kiri null, jadi kita perlu set secara eksplisit kayak gini bahwa bagian bawah kirinya itu null di outputnya. Oke. Nah, kemudian kita bisa ini, jadi prefnya sekarang itu akan sama dengan rootnya ya enggak. Oke. Jadi ini dia yang awalnya 0, lalu kita tambahin 6 karena 6 merupakan bagian paling kanan dari 1 ya. Terus habis itu kita tambahin 5 gitu ya. Nah, habis itu kita ke kiri kita coba cari yang paling kanan dari si kiri tadi, itu 4 gitu ya. Jadi akan nambah bertahap gitu ya si prefnya. Nah, kayak gitu aja harusnya. Nah, cuman jangan lupa ya teman-teman, di sini kita perlu menambahkan pass by reference ya. Ya, jadi karena kan prefnya itu kita akan modifikasi di dalam fungsi rekursifnya ya. Jadi kalau teman-teman nggak nambahin pass by reference atau yang dan kayak gini di parameter fungsinya, maka dia nggak akan merubah si pref di dalam fungsi ya, karena C++ kan pass by default ya, dia nggak kayak Python yang dia by default pass by reference. Berarti sekarang dfs gitu ya, ini root. Oke. Lalu yang parameter keduanya adalah si pref. Oke. Harusnya kayak gini. Aku coba run apakah benar atau enggak ya codingan kita ya. Kita cek bareng-bareng. Ini dia
Oh maaf, ini harusnya tambahin pref ya teman-teman. Oke, karena ada dua yang menjadi parameter dari fungsi kita, yaitu root sama prefnya. Oke, coba aku run lagi, apakah benar codingannya. Nah oke, gitu teman-teman, kita coba submit, apakah berhasil. Nah gitu ya teman-teman, codingan kita bisa beat 100%. Jadi itu kalau dari saya, semoga teman-teman paham ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman.